Ista Kalisa Radio. Thank you for listening to PC Reggae. Ista Kalisa Yogyakarta. Para papa. Ista Kalisa Yogyakarta. Kita harus bicara. Sebaiknya kita segera bicara. Bicaralah. Bicara. Bicara. Jika harus bicara, lebih baik bicara. Bicara sekarang. Sekarang saatnya bicara di sini. Dari kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi kampus IST Akpri Yogyakarta 96,2 Radio Ista Kalisa, penuh semangat dan inspirasi setiap hari. Selamat sore Sobat Ista, balikan lagi sama Naik Kalisa ya. Kali ini di Bicara, bincang-bincang remaja selama satu jam ke depan ya. Libet ya. Aku bakal nemenin kamu di sini dengan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari Rifka Anissa Women Crisis Center. Halo. Halo. Asik. Sore hari ini aku gak bakal sendirian ya. Ada 3 orang yang bakal menemani aku di sini. Dari sebelah kiri ada Mbak siapa? Halo, saya Nurul. Oke, ada Mbak Nurul. Ada siapa lagi? Halo, saya One. Ada Mbak One. Hai. Aduh, hainya ya sangat menggoda. Menggoda. Paling gampang soalnya. Paling ganteng ya. Yang pasti kita bertiga di sini bakalan ngobrol-ngobrol seru Sobat Isa ya. Buat kamu yang pengen gabungan silahkan langsung aja gabungan di 081568933333. Facebook di Ista Kalisa Spasi Yogyakarta, Twitter di @istakalisa. Kita bakal ngobrolin soal pribadi ekstrovert dan introvert ya. Ngomongin soal kedua pribadi ini Sobat Isa, banyak sekali anggapan di masyarakat ya pada umumnya kalau seseorang dengan kepribadian ekstrovert itu adalah yang lebih baik daripada yang introvert. Karena introvert kan lebih ke yang kayak tertutup, pemalu gitu ya. Sebenarnya ekstrovert tuh kayaknya lebih banyak bisa bereksperimen gitu dengan apa yang dia punya gitu kan. Lebih banyak berhaha hihi gitu. Apalagi kalau ngomongin soal anak-anak, siapa sih yang gak suka sama anak-anak yang apa ya, kebanyak ibaratnya banyak ngomong, mungkin hiperaktif mungkin. Easy going mungkin ya, bukan hiperaktif. Beda ya. Biasanya tuh bakalan orang tua tuh lebih seneng gitu daripada anak yang pendiam, yang ditanya mau ini enggak, diam, mau itu enggak, diam. Jadi nggak tahu akhirnya orang tua ini anak maunya apa sih gitu kan. Tapi sebenarnya di antara anggapan seperti itu Sobat Ista, ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan, sebenarnya apa sih perbedaan antara keduanya ini gitu kan. Nah, kita bakal mengulas lebih dalam lagi, lebih detail lagi ya kan. Tapi sebelumnya pengen nanya dulu deh, silahkan ya buat teman-teman dari Rifka Anissa, apa sih latar belakang kenapa teman-teman dari Rifka Anissa ingin mengangkat tema ini? Ya, ini sebenarnya berawal dari diskusi buku di tempat kita ya. Jadi waktu itu kita setiap minggu itu ada bedah buku, dan salah satu buku yang kita bedah adalah buku berjudul Quiet karangan Susan Cain. Di buku itu membedah habis tentang kelebihan kelemahan dari introvert, tapi bagaimana kita bisa lebih memahami introvert dan bagaimana bisa lebih mengoptimalkan potensi yang ada dalam orang-orang yang punya kepribadian introvert. Nah, ketika membaca buku itu sendiri, waktu bedah buku juga kita merasanya jadi kayak membedah diri kita sendiri. Ternyata misal saya menganggap saya orang ekstrovert, tapi ketika membaca buku itu saya jadi, oh ternyata saya ada sisi introvert juga. Dan saya kira pada kadar tertentu introvert justru sangat membantu dalam pergaulan kita sehari-hari dan kehidupan kita sih. Jadi mungkin Mbak One atau Haryo dari pengalaman kemarin mungkin sedikit diinin dulu tentang, mungkin ada sobat saya yang belum bisa membedakan introvert dan extrovert itu apa sih? Jadi karakter dasarnya kalau introvert itu memang benar tadi yang disebutkan, dia pemalu, terus canggung ya. Kalau di istilahnya dilempar ke tempat yang baru tuh dia mesti butuh waktu lebih lama daripada ekstrovert untuk beradaptasi. Terus dia kecenderungannya menyendiri, tapi dalam arti yang positif sebenarnya. Terus ketika melihat gini, dia sebenarnya banyak berbicara tapi dalam pikirannya.
Jadi banyak hal yang dipikirkannya tapi tidak dikatakan kepada orang lain. Ya dikeluarin. Sedangkan ekstrovert kebalikannya, dia apapun itu langsung diomongkan. Terus dia easy going, mudah beradaptasi, mudah berkawan. Jadi pusat perhatian itu tidak masalah bagi dia. Justru keinginannya untuk jadi pusat perhatian. Sedangkan introvert, dia kecenderungannya jadi orang di belakang layar. Dia orang yang pemikir tapi tidak mau terlalu show off pada orang lain tentang kemampuannya. Jadi perbedaan dasarnya itu sih. Ya, kalau disimpulkan itu sebenarnya secara umumnya sebenarnya mungkin sering ya didengar ada orang yang terbuka dan orang yang tertutup. Nah, mungkin bisa gambaran umumnya bisa seperti itu. Kalau orang ekstrovert itu orangnya terbuka gitu. Dia lebih terbuka terhadap lingkup sosial. Itu kalau di pandangan masyarakat secara umum, dan di situ juga ada ciri-cirinya seperti itu. Nah, kalau introvert itu lebih pada tertutup, dia lebih banyak jadi pendiam dan segala macam yang seperti diungkapkan Mbak Nurul itu sebenarnya intinya. Oke. Dan tadi ngomongin soal buku dari karya Susan Cain ya, yang berjudul Quiet gitu. Sebenarnya lebih bercerita tentang introvert yang memiliki nilai lebih daripada dengan berkepribadian ekstrovert. Nilai lebih yang seperti apa sih? Iya, kalau ini ya sebenarnya kan masih banyak anggapan begitu di masyarakat kita kalau melihat ekstrovert itu yang dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan itu lebih gitu daripada introvert. Nah, kalau itu kaitannya dengan kecerdasan dan kemampuan berbicara seseorang di depan umum. Soal spontanitas juga, kemudian soal daya adaptasi dan sebagainya tadi sudah disebutkan. Nah, tetapi ini ya kadang ada banyak contoh gitu yang bahwa kemampuan mengemukakan pendapat atau bicara di depan umum itu berbeda-beda masing-masing orang. Terkadang ada orang yang kayak tadi keceplosan atau mudah langsung oke, ngomong, tapi ada orang yang suka mendengarkan dulu, kemudian dia berpikir dulu, mengolah dulu, baru kemudian dia baru menyampaikan kayak gitu. Jadi pertama soal kemampuan bicara di depan umum juga. Terus ada kecenderungan juga orang introvert itu disebut antisosial. Oh gitu. Benar nggak tuh? Nah, sebenarnya bukan antisosial ya, tetapi memang kalau tadi kita berbicara soal kemampuan adaptasi, dia itu punya istilahnya butuh waktu yang agak lama untuk beradaptasi, tapi bukan antisosial. Berbeda dengan gitu. yang ekstrovert ya, mungkin dia hanya butuh waktu berapa lama, nggak sampai selama Langsung, introvert iya. gitu. Oke, jadi kurang lebihnya itu ya akan kita bahas tentang kedua kepribadian ini, pastinya tanggapan di masyarakat umum ya. Apakah benar gitu kan selama ini yang menjadi sebuah rahasia umum? Waduh, rahasia publik. Kalau publik bukan rahasia lagi. Iya, berarti bukan rahasia ya. Kita bakalan balik lagi sama Tista. Yang pengen bergabung silakan langsung SMS di 081568933333, Facebook di Isa Kalisa Spasi Yogyakarta, Twitter di @istakalisa. Get to know me, 'cause it is never
Fakta Unik, sajian informasi tentang fakta-fakta unik di dunia. Suku Aztec dan Maya menggunakan biji coklat sebagai mata uang. Bicara. 96,2 Radio Isa Kalisa Yogyakarta, masih dari kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi kampus ISTH Akpeni Yogyakarta. Tudor Cinema Clubs dengan Changing of the Seasons ya. Selamat sore Sobat Isa, masih sama teman-teman dari Rifka Anissa, Women Crisis Center di sini di Bicara Bincang-Bincang Remaja. Kita lagi ngobrolin soal kepribadian introvert dan extrovert ya. Ayo siapa? Sud dulu. Ya, berarti di sini lagi ngomongin soal extrovert dan introvert. Kamu termasuk pribadi yang mana, Sob? Sudah bisa belum mengidentifikasikan diri kamu ya? Jangan-jangan kamu malah bingung. Aduh, aku tuh termasuk tipikal orang yang berkepribadian apa? Jangan-jangan siang introvert, malamnya extrovert loh. Itu berubah-ubah. Bisa seperti itu. Bisa jadi kan? Terus bertanya Ya, nanti kita bahas. Iya, nanti kita bahas ya. Setelah pesan-pesan satu ini enggak ya? Kayak kuis ya. Ya maksudnya pengen tahu sih sebenarnya asal muasal kepribadian introvert dan extrovert tuh dari mana sih? Gitu. Dari sejarahnya. Ya, kalau dulu sih kita melihat budaya introvert extrovert itu kan ini ya muncul dulunya itu ada budaya yang berfokus pada karakter, ya kan? Dan kemudian di mana itu? Kalau nggak salah pada abad 18 sebelumnya gitu ya. Katanya dari barat, jadi Barat, dari Amerika karena dan karya Eropa. buku ini ya tempat karya asal lahir Eropa, aku. iya, Iya, industrialisme dari- gitu dan sebagainya. Dari teorinya berkembangnya dengan teori kepribadian sebenarnya. Teori kepribadiannya dari Gustav Jung. Jadi ya sekitar abad segitulah. Nah, jadi budaya yang berfokus pada karakter itu ini ya cenderung lebih menghargai orang-orang yang pendiam tapi punya bobot dalam bicara. Nah, tapi kemudian setelah abad ke-18 itu tadi, budaya karakter berubah menjadi budaya personality atau kepribadian itu. Dan itu dimotori dengan berdirinya Industrialis yang ada di Eropa pada waktu itu. Nah, makanya kemudian orang-orang sebelum waktu itu mereka tidak menilai seseorang itu dari kepribadian tetapi dari karakternya gitu. Maka nggak misalnya Yang gimana itu? dimaksud kepribadian di sini, jadi kalau misalkan saya tidak bisa ngomong di depan umum, itu berarti dari sisi budaya kepribadian itu bukan seseorang yang bagus. Iya. Saya harus bisa membuat orang lain itu merasa enak untuk diajak ngomong, bisa menyenangkan mereka, bisa menjadi pusat perhatian, terus easy going, dipandangnya itu nyaman lah ya. Nah, itu baru bisa diberi nilai yang lebih. Sedangkan orang-orang yang pendiam, yang dia lebih senang di pojokan, memikirkan sesuatu dengan lebih tekun, Yang galau gitu, Mbak. dianggap galau, dianggap Galau dia sisasi. Galau sisasi. Oke. Dan kalau ngomongin itu kan di barat ya. Iya. Perkembangannya di Indonesia sendiri gimana tuh? Ya, di buku itu juga disinggung apakah cara salah satunya berkomunikasi di Asia itu berbeda dengan yang di barat. Orang barat. Dan di bukunya juga disebutkan bahwa ternyata orang-orang Amerika yang keturunan Asia itu mempunyai cara berinteraksi yang sedikit berbeda daripada orang Amerika asli. Misal di sana kalau anak kecil, anak SD atau anak sekolahan lah ya, yang dia ketika ada pesta bersama atau kumpul-kumpul dengan teman-temannya itu lebih senang membaca buku, maka di kalangan orang-orang Asia ini dia justru akan dipuji, wah dia rajin ya, belajarnya hebat, nggak terpengaruh sama teman-temannya yang jejingkrakan dan sehabis gitu kan. Tapi kalau orang-orang Barat itu justru dipandangnya jadi aneh. Kok dia nggak mau bergaul sih? Itu nggak benar kayak gitu. Harusnya ada orang lain, itu dia harus bisa membuat orang lain itu juga nyaman, terlibat dalam pembicaraan lebih aktif, terus banyak ngomong, talkative gitu ya. Nah itu baru lebih bisa diterima di kalangan orang Amerika. Jadi memang ada sedikit perbedaan kultur antara budaya Asia dan budaya
barat dalam hal ini. Itu ya termasuk salah satunya ya. Tapi ini ngomongin soal salah satu mitos tentang pemimpin yang baik. Itu adalah pemimpin yang pintar bicara di depan umum. Apakah memang seperti itu? Berarti pemimpin baik harus pemimpin ekstrovert. Gitu atau gimana? Itu mitosnya. Stereotip juga ya itu yang Iya. Jadi itu kan ada pembentukan. Jadi kita biasalah di lingkup sosial itu kan seorang pemimpin itu harus berani bicara di depan, menjanjikan sesuatu. Nah itu mungkin menceritakan apa yang menjadi strateginya dan segala macam. Intinya dia harus bermental untuk berani ngomong di depan. Itu yang biasa kemudian kita tangkap sebagai pemimpin yang ideal, pemimpin yang baik seperti itu. Nah itu mitosnya. Tapi kita lupa bahwa setiap orang kan memiliki kepribadian unik. Nah mungkin itu yang menjadi salah satu masalah ketika kemudian salah satu itu dijadikan standar atau dijadikan nilai secara generalisasi ya. Digeneralisasikan menjadi standar atau nilai yang paling baik gitu. Orang extrovert itu yang paling baik, misalnya seperti itu. Tapi by the way ada loh filmnya tentang seorang pemimpin raja, di mana ya judulnya kalau nggak salah Word kalau nggak salah. Dia nggak bisa speech, nggak bisa berpidato gitu. Dan pada saat itu di zaman seperti itu kalau raja atau pimpinan yang nggak bisa berpidato tuh bener-bener dilatih gitu ya, sampai harus bisa seperti itu. Itu ada di dalam sebuah film. Keren banget. Judulnya The Speech atau The apa Speech. gitu ya? Nah iya The Speech. Dia sampai ada trainer khusus untuk membuat dia bisa ngomong depan umum kan. Kenapa ya? Gara-gara dia gagu. Kalau di depan kayak gitu ngomongnya. Tapi dia bisa jadi seorang pemimpin pada akhirnya kan setelah ada proses gitu. Tapi ngomongin soal introvert dan extrovert sendiri, apakah ini bawaan dari lahir? Emang dari kecil kali ya dia udah seperti itu, atau mungkin pengaruh lingkungan juga bisa membuat seseorang itu menjadi pribadi yang extrovert atau kemudian jadi yang introvert. Tiba-tiba misalkan dari awalnya dia tuh sebenarnya introvert ya, tiba-tiba perjalanan waktu tiba-tiba jadi extrovert. Apakah bisa seperti itu? Memang dari lahir? Iya, itu mungkin kalau penelitinya bisa lebih detail mungkin bisa dijawab yang pasti mana lahir atau sosial. Tetapi kalau kita melihat secara lengkap atau komplit itu bisa saja keduanya gitu loh. Ketika kemudian dia lahir dengan keadaan introvert, tetapi kemudian lingkungan menuntut dia untuk menjadi extrovert, itu bisa jadi gitu. Nah di situ yang kemudian malah orang yang biasanya extrovert, biasanya cerewet, mungkin karena ada sesuatu itu akhirnya dia menjadi pendiam. Itu bisa saja seperti itu. Jadi bisa aja jawabannya ya kedua-duanya misalnya seperti itu. Ada salah satu penelitian yang dia menggunakan subjek penelitiannya itu bayi, sebanyak 500 bayi. Kemudian si peneliti ini memberikan stimulus kepada bayi ini berupa balon yang dipecahin. Terus meletus. orang yang tiba-tiba muncul, terus mukanya aneh, terus suara yang tau-tau keras. Nah, bayi-bayi yang ketika diberi stimulus itu tuh tiba-tiba nangis, kemudian kejang kayak gitu ya, itu ternyata di kemudian hari lebih cenderung menjadi orang-orang yang introvert. Nah, dari penelitian kasian banget tuh bayi ya. Ya Allah, bayi aja digituin. Ya, sedangkan orang-orang yang ekstrovert itu ternyata ketika diberi stimulus seperti itu dia tenang santai aja, nggak terlalu berespon. Ntar coba Mbak, kalau misalkan ini kan ponakan atau apa dibuktikan, ya kan, membuktikan. Ya, bener apa enggak gitu ya. Ya, jadi menurut si peneliti ini, bayi-bayi yang punya bakat introvert dengan dia lebih mudah terkejut itu ya, itu menunjukkan bahwa ternyata introvert itu tidak selalu dikaitkan dengan dia tidak bisa bergaul dengan orang, tapi dia adalah orang yang memang butuh waktu untuk beradaptasi terhadap semuanya, terhadap benda di sekitarnya, bau yang baru, terus bentuk-bentuk yang baru, atau apalagi suara yang bising, itu dia nggak terlalu suka. Jadi itu bedanya introvert dan extrovert. Terus apakah itu tergantung lingkungan?
si peneliti juga mengatakan ada kemungkinan saya ini introvert yang karena lingkungan juga. Karena orang tuanya itu kecenderungannya mendidik bukan dengan diberikan banyak kata-kata tapi langsung contoh tindakan. Terus dia dari kecil sudah dibiasakan diberi buku, bukan dengan lagu-lagu atau musik. Jadi memang rumahnya tuh kecenderungannya sunyi. Makanya bukunya judulnya quiet kan. Orang-orang yang diam, orang-orang yang suka keheningan. Karena mereka justru lebih menikmati, lebih punya energi ketika mereka sendiri, sepi dan memikirkan hal-hal yang dia senangi. Tapi kalau orang-orang ekstrovert, dia lebih suka berkumpul dengan orang banyak, bergaul dengan banyak orang, di pesta, suaranya yang ramai, yang gaduh, itu dia lebih semangat, heroik gitu ya. Ya, itu beberapa perbedaan lainnya. Tapi mungkin nggak seseorang bisa jadi ekstrovert dan introvert? Bisa sekali. Bisa sih. Iya. Jadi kalau menurutku ya, maksudnya kalau dari refleksi atau dari cerita teman-teman juga itu sebenarnya introvert dan extrovert itu lebih ke socially constructed juga tadi, dan tergantung situasi. Kalau aku misalnya aku mengidentifikasi misalnya aku terkadang pada situasi tertentu bisa introvert, tapi bisa jadi di situasi yang lain aku bisa extrovert kayak gitu. Nah kan itu tergantung bagaimana kita dengan siapa kita berbicara, kemudian apa situasi yang dihadapi, apa topik pembicaranya, apa kepentingannya kayak gitu. Nah, kadang menariknya juga gini, pernah ada cerita misalnya ketika seseorang yang dianggap mudah bicara atau easygoing itu bertanya dengan orang yang cenderung pendiam, tertutup dan dikatakan introvert tadi. Misalnya dia sudah bertanya, kemudian si introvert jawabnya cuma singkat, ya, atau misalnya tidak. Kamu udah makan belum? Iya. Udah. Tadi makan apa? Ikan. Atau misalnya gini, kan biasanya gini, Nay, menurutmu apa bajuku ini gimana sih, Nay? Terus bagus. Kita berharapnya kan bagus. Nah, itu kan bagi orang yang misalnya bertanya itu yang dikatakan extrovert, tadi dia sebenarnya itu menginginkan jawaban yang lebih dari itu gitu loh. Bagus, tapi mungkin ingin komentar-komentar gitu, yang ada istilahnya lebih memuaskan dia, tetapi dengan jawabannya singkat bagus. Itu yang si penanyanya tadi itu kan agak ada tidak puas, kemudian kecewa, dan kemudian kan muncul pikiran-pikiran, nih orang kok nyebelin banget sih, kita udah nanya yang heboh gitu, nah gini. Tapi kemudian jawabannya cuma itu. Nah sebaliknya juga kayak gitu. Jadi saya kira misalnya ketika misalnya si introvert ini bertanya kepada orang lain gitu, ini dari pengalamannya, bertanya kepada orang lain, dia juga sebenarnya juga malah membutuhkan jawaban yang lebih detail kayak gitu. Jadi ketika misalnya tadi ketika dia ditanya, dia menjawabnya singkat, tapi ketika dia bertanya kepada orang lain, dia justru malah membutuhkan jawaban yang lebih detail. Karena itu tadi ada waktu untuk memahami, untuk melihat situasi dan kondisi, untuk menyimpulkan sesuatu kayak gitu. Berarti nggak cocok ya berdua ini kalau ketemu pasangannya juga introvert, jadi dia jadi hening, langsung bertapa semua. Aku baju aku bagus nggak? Bagus, kemudian hening. Krik. Langsung krik. Oke deh. Oke Sobat Isa, abis ini bakal balik lagi ya, masih ngomongin soal kepribadian kamu, apakah termasuk introvert atau extrovert. Abis ini kita bakal balik lagi, bakalan bahas lagi setelah lagu yang satu ini, James Blunt, Sobat Isa dengan Heart to Heart. Smile. I lie awake at night and worry
wherever you fall. If you need a hand to hold, I'll come running because you and I won't walk till we die. You should know we see eye to eye, heart to heart. Fall. 96,2 Radio Isa Kalisa Yogyakarta, masih dari kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kampus IST Akbar Yogyakarta. Terima kasih untuk Firma dan Sondang Prayudi ya yang sudah bergabung di Isa Kalisa Spasi Yogyakarta. Masih ngajakin Sobat Isa untuk bergabung di sini. Di line SMS bisa di 081568933333, Facebook di Isa Kalisa Spasi Yogyakarta, Twitter di @istakalisa. Kita lagi ngomongin ya soal kepribadian introvert dan extrovert. Kalau ngomongin soal kepribadian extrovert sama introvert ini, mungkin kamu punya temen yang setiap hari saling berkomunikasi sama teman kamu. Apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi pertanyaan, perbedaan cara berkomunikasi dengan kedua kepribadian ini, introvert dan extrovert? Misalkan kita orang extrovert nih, ngomong sama orang introvert tuh harus kayak tadi gitu ya, bisa dibilangin kita lagi sempat membahas soal baju misalkan ya. Gimana Mbak tadi baju? Iya, tadi udah cerita baju ya. Terus ini kasus yang lain. Misalnya gini, pernah ada cerita begitu ketika dengan orang-orang yang extrovert dan introvert, cara berkomunikasi mereka, cara menyampaikan gagasan, cara menyampaikan pendapat, cara menyampaikan apa yang mereka ingin lakukan itu berbeda kayak gitu. Jadi misalnya kalau ada si A ini extrovert, biasanya kan dia lebih cenderung bicara, jadi kebiasaan bicara dominan pada dia, ya kan. Nah, kalau orang-orang introvert, dia tuh punya cara lain untuk menyampaikan sebenarnya apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Bisa jadi dia tidak bicara, bisa melalui misalnya tulisan, atau bisa jadi apa Mbak ya, gambar kayak gitu kan. Bisa jadi gambar, bisa jadi tulisan, kemudian bisa juga bahasa tubuh tuh. Kayak gitu. Jadi kan misalnya kayak tadi soal pertanyaan soal baju itu ya, mungkin saja ketika ditanya dia komentarnya bagus, tetapi kita bisa lihat dari raut mukanya bagus, tapi bagusnya itu kayak dia memikirkan sesuatu di balik kata bagusnya itu. Bagus, kalau orang extrovert kan paling bilang bagus sih tapi apa gitu. Tapi kalau orang introvert itu cenderung tidak terbuka untuk menyatakan sebenarnya ada yang tidak bagus dari baju itu, tapi dia untuk menyenangkan orang, dia akhirnya bilang bagus, udah. Dan kadang-kadang bukan hanya untuk menyenangkan orang, karena salah satu kelebihan dari introvert itu dia sangat sensitif orangnya. Dia mempertimbangkan apa yang dampak dari kata-katanya terhadap orang lain. Jadi sebelum ngomong itu dia akan memproses dulu kira-kira kata apa yang tepat ya. Terus disesuaikan dengan suasana hati orang yang sedang dia ajak ngomong, kira-kira tepat atau enggak kalau aku ngomong seperti ini. Belum kadang-kadang dia sibuk dengan pikiran definisi, tergantung sih definisi kamu dengan bagus gimana. Kalau aku definisi bagusku seperti ini, kalau kamu mungkin beda. Jadi ada banyak hal dalam pikirannya ribet yang banget ya. Iya. Tapi itu jadi positifnya ini ya, maksudnya orang-orang introvert itu lebih bisa menjaga perasaan orang lain. Jadi karena dia memikirkan dulu apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain ini tepat nggak ya sebenarnya kayak gitu. Jadi bahasa gaulnya nggak asalnya plos gitu kan. Dengan orang-orang itu ada yang nggak suka kalau misalnya dengan keceplosan tapi ternyata menyinggung kayak gitu. Gimana? Berarti ya udah itu. Sudah itu yang ingin disampaikan. Jadi intinya ya itu. Oke, selamat sore buat yang sudah bergabung di line SMS 081568933333. Ada Daru ya, sore Daru. Mau tanya nih, saya sebenarnya punya kepribadian apa? Saya cenderung lebih suka menghabiskan waktu sendiri dan menyelesaikan suatu pekerjaan sendiri. Tapi saya juga bisa berbicara di depan umum dan berani untuk mengemukakan pendapat. Saya juga memiliki kemampuan lebih di game-game seperti yang berpikir ya, kayak main catur, sudoku gitu-gitu. Tapi saya juga punya kemampuan olahraga yang baik kayak basket, futsal, badminton. Makasih sekalian request lagu. Oke, ini aku bacain loh. Request lagunya Z Clarity ya. Oke, silakan mungkin
kira-kira dianalisis ya kan, dia suka bermain basket, futsal, badminton yang lebih aktif gitu ya, tapi dia juga bisa tuh suka banget game-game yang berpikir kayak catur, itu kan bener-bener strategi banget kan, introvert banget tuh. Dia juga lebih suka cenderung sendiri, menghabiskan waktu sendiri, tapi dia juga bisa bicara di depan umum, berani mengemukakan pendapatnya dia. Iya. Itu termasuk gimana tuh? Iya, kalau di Asia memang di Asia itu tidak ada yang seperti mungkin di Eropa yang memang ketika kemudian ketika kemudian dia ekstrovert banget, kemudian dia introvert banget gitu. Sebenarnya ada hal lain di luar dua kepribadian ini gitu. Nah, mungkin akan kita bahas di lain waktu, dan sebenarnya di buku yang si Susan ini juga dibahas. Kalau di tempat lain ada yang mengatakan itu adalah kepribadian ambivert, dan kalau di Susan, kalau di sini dia menyebutkannya introvert dan ekstrovert itu satu kontinum. Jadi sesuatu yang kita bisa berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain, dan tidak melulu kalau dirimu introvert itu hanya introvert gitu ya, berarti orang introvert punya sisi ekstrovert, walaupun mungkin kadarnya nggak harus sama gitu, dan sebaliknya juga ya. Salah satu kalau yang di ambivert itu dia berada di tengah-tengah. Kadang-kadang dia di suatu waktu dia membutuhkan kesendirian, dia membutuhkan untuk menenangkan diri misalnya seperti itu. Dia membutuhkan suasana yang sepi. Tapi di suatu waktu dia juga bisa kemudian bergaul dengan keramaian, berada di suasana keramaian, dia bisa seperti itu gitu. Itu kalau di pembahasan yang berbeda. Tapi karena dia tadi penasaran tentang apakah saya introvert dan ekstrovert, mungkin salah satu ciri yang paling mendasar kalau dia itu dominan introvert adalah ketika dia merasa sangat kelelahan setelah berinteraksi dengan banyak orang dalam rentang waktu tertentu. Jadi orang-orang introvert ini dia tipe yang mengumpulkan energinya dengan menyendiri dan berpikir sendiri, aktif, sibuk sendiri itu tadi. Ketika dengan orang lain bukan berarti dia tidak bisa bergaul dengan orang lain. Dia tetap bisa ngomong di depan umum, tetapi sebelum dia ngomong di depan umum, orang-orang introvert ini ada semacam gambaran ketakutan. Bagaimana kalau nanti ngomongku nggak bisa diterima? Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti apa aku nggak bisa jawab? Nanti pokoknya bayangan menakutkan itu banyak, dan bahkan untuk sekedar bertemu dengan orang lain di pesta gitu ya, atau mungkin di acara tertentu itu dia sebenarnya ada ketakutan, tapi seringkali di-repress, disembunyikan atau tidak dia sadari. Nah, kita baru bisa menyadari itu setelah kita sendiri merasa terbuka ada ketakutan itu atau tidak. Dan setelah selesai bertemu dengan orang banyak, apakah kita merasa lebih lega? Akhirnya bisa sendiri. Atau memang kita benar-benar menikmati dengan ada banyak teman. Itu perbedaan mendasar antara introvert beneran dengan ekstrovert. Iya, saya jadi teringat salah satu cerita dari seorang teman. Dia bertanya pada saya, Mbak, saya itu kenapa ya kok lebih suka menyendiri, terus kok saya menyimpulkan diri saya ini introvert, terus dia itu sebenarnya punya bakat dan kemampuan tetapi tidak berani untuk menunjukkan ke orang lain. Jadi dia curhat kepada saya pada waktu itu gini, Mbak, saya ini laki-laki, tetapi di antara teman-teman laki-laki saya tuh cenderung yang paling diem. Di saat teman-teman saya misalnya main basket, kemudian ngeband, sepak bola dan sebagainya, saya tuh cenderung tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Dia saya tanya, terus kamu tertariknya ke apa gitu? Terus dia dengan malu-malu kan mengeluarkan sebuah buku begitu, kemudian dia bukalah buku itu di depan saya. Dan ternyata apa coba isinya? Jadi di buku-buku itu adalah kumpulan desain-desain dia untuk baju-baju cewek, coba kayak gitu. Wah, bagus sekali gitu kan. Terus tapi kemudian ketika saya mengatakan itu tidak ada ekspresi senang gitu di muka dia. Dia kemudian bilang gini, Mbak, tapi saya malu Mbak dengan kebiasaan saya yang suka gambar-gambar baju cewek, yang suka mendesain-desain gitu. Loh, kenapa malu kayak gitu? Terus dia bilangnya, ya karena teman-teman saya itu ini kayak ngejek, menertawakan, apa sih masa cowok kok gambar-gambar baju cewek, gambar baju pesta kayak gitu, gambar semacam bridal ya, kemudian baju-baju pengantin. Kemudian dia bercerita, jadi saya merasa
kok tidak ada orang yang bisa menerima bahwa iya tidak ada orang yang bisa mengerti apa yang saya sukai. Oh begitu ya. Kemudian dia berkata bahwa hanya beberapa orang saja yang bisa mengerti hobi dia itu. Pertama ibunya, yang kedua ayahnya. Meskipun pada waktu itu saat ini kondisinya kedua orang tuanya itu sudah bercerai kayak gitu. Kemudian ketika saya tanya, nah harapanmu ke depannya apa? Jadi dia sebenarnya sangat menginginkan dia itu dengan segala keunikannya, saya menyebut itu keunikan ya, dengan segala keunikannya, dengan segala potensinya itu bisa mengatakan ke orang lain bahwa saya ini memang berbeda dengan kalian, tetapi saya bangga dengan perbedaan ini kayak gitu loh. Nah cuma memang kondisinya dia tidak berani mengatakan itu, dan dia takut karena sebelumnya sudah mendapatkan stereotip itu tadi bahwa apaan sih laki-laki kok gambar baju cewek, kemudian dianggap yang bukan laki-laki lah, kemudian dianggap yang orang aneh lah kayak gitu. Oke, itu salah satu cerita ya, pengalaman. Dan terima kasih untuk Sobat Tisa juga yang sudah bergabung di Facebook, Ridho Nurtanto yang sudah merapat dan mendengarkan. Ini ada pertanyaan dari Susan, apakah ada dalam diri kita itu dua kepribadian? Terus gimana dengan istilah kepribadian ganda? Kepribadian ganda. Boleh? Mau dijawab. Kepribadian ganda. Ini keluar dari ini ya, topik, tapi tidak apa-apa. Kalau kepribadian ganda itu sangat psikologis, jadi sampai saat ini juga kasusnya masih tidak begitu banyak, dan bisa jadi itu adalah sebuah bentuk dari repress terhadap apa atau pengalaman yang tidak enak dari pengalaman yang sudah dia dapatkan. Bisa jadi kemudian itu dikatakan sebagai kepribadian ganda seperti itu. Kalaupun teorinya memang pernah ada gitu dulu ini tuh pernah ada tentang teori kepribadian ganda, sehingga ada tentang kepribadian ganda, tetapi bukan pada porsi kepribadian ekstrovert dan introvert. Kalau kepribadian ekstrovert dan introvert ini dia hanya mengenal satu nama dan satu diri dalam dirinya. Tapi kalau kepribadian ganda ini ada istilahnya dua orang atau mungkin bisa dua identitas. Dia ada namanya berbeda, perilakunya berbeda, sifatnya pun berbeda, seperti itu. Kadang diidentikan ini ya agak lebih buruk ya kalau orang punya kepribadian ganda itu. Kenapa ya seperti itu? Iya, itu ada identik sih. Oke. Nah, terima kasih juga untuk Andreas Rizky. Introvert itu kepribadiannya melankolis. Mari kita lakukan dengan cara yang benar ya. Extrovert itu kepribadian sanguinis. Mari kita lakukan dengan cara yang menyenangkan. Oke, terima kasih ya Andreas Rizky ya. Suka nih dibuat kutipan gitu. Iya ya. Oke deh, habis ini bakalan balik lagi ya, masih ngobrolin soal introvert dan extrovert Sobat Eista. Ini sebuah lagu sudah aku siapkan tadi buat Sobat Eista yang sudah pengen banget dengerin sebuah lagu dari Z featuring Fox ya, yang berjudul Clarity. We both know how to sense
Meskipun tidak ada permukaan padat yang terdefinisi dengan jelas dalam interior Uranus, bagian terluar dari selimut gas Uranus yang dapat diakses oleh penginderaan jauh disebut atmosfernya. Kalisa Clopedia. Bicara. .2 Radio Esa Kalisa Yogyakarta. Masih dari kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi kampus IST Akprin Yogyakarta. Selamat sore buat sobat IST, sudah bergabung di Bicara Bincang-Bincang Remaja ya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi di sini. Yang pengen tanya-tanya masih bisa langsung aja SMS di 0815689333. Kayak Daru tadi udah gabungan ya. Terima kasih ya Daru ya. Terus juga ada di Facebook Ista Kalisa Spasio Yogyakarta, Twitter di @istakalisa. Kita lagi ngomongin tadi soal introvert sama extrovert sobat Ista. Tapi yang menjadi penasaran itu adalah apakah kepribadian extrovert dan introvert itu mempengaruhi seseorang dalam melakukan kekerasan, terlebih ketika di masa-masa remaja? Siapa yang menjawab? Iya, mempengaruhi atau tidak bisa jadi itu kemudian menjadi pengaruh seseorang melakukan kekerasan. Tetapi dalam datanya Susan tadi yang diungkapkan sama Mbak Nurul itu ternyata itu mayoritas ya, ini tidak semua, tetapi mayoritas pelaku kekerasan yang terlibat dalam aksi tawuran atau aksi kekerasan lainnya itu justru orang ekstrovert seperti itu. Ya itu. Jadi bisa saja kemudian introvert dan ekstrovert itu mempengaruhi. Nah, bagaimana kemudian dengan orang introvert? Ya bukan berarti kemudian introvert tidak melakukan kekerasan. Bisa jadi kemudian seperti tadi saya diskusikan dengan Mbak Nurul, itu bisa jadi ketika kemudian sifat ekstrovert dan introvert ini dijadikan sebuah nilai atau standar yang lebih baik, misalnya dalam perusahaan yang dicari adalah orang ekstrovert gitu misalnya, atau yang lebih bagus adalah orang yang ekstrovert, maka bisa jadi akan menimbulkan usaha-usaha yang mungkin di luar hal-hal yang positif itu terjadi seperti itu dari teman-teman introvert misalnya, ketika kemudian dia berusaha untuk mencapai nilai ekstrovert itu tadi, misalnya nilai yang harus bersama-sama, dia ikut dalam geng, dia juga ikut tawuran, itu bisa jadi seperti itu. Dan kalau ngomongin soal cara komunikasi sendiri, bahkan sampai sekarang masih sering yang namanya bingung gitu untuk bisa menyamakan atau bisa menyampaikan aspirasi. Aspirasi ya, komunikasinya antara teman-teman misalkan. Ya. Aspirasi ya. Misalkan 2014 ya. Menjelang April. Misalkan kayak orang ekstrovert gitu. Katanya tadi kita sering ya merasa kayak kok nggak nyambung ya ngomong dengan orang yang berbeda, apa ya disebut kepribadian gitu kan, ekstrovert dan introvert. Kadang berasanya greget gitu loh. Tapi amannya gimana sih biar kita bisa berkomunikasi dengan baik dan enak, karena kita nggak bisa nyamain dong, maksudnya punya temen yang ekstrovert semua atau punya temen yang introvert semua gitu. Pernah ngecek Facebook kita nggak? Berapa banyak teman kita di Facebook? Berapa? Kalau orang-orang ekstrovert, dia kecenderungannya punya teman yang banyak, yang mungkin lebih dari 500-600 orang ya. Ribuan. Ya, atau saya ada yang ribuan ya. Aku 2.500. Berarti Anda soalnya bukan, soalnya sekolahnya pindah-pindah, jadi temennya banyak gitu. Iya. Nah, itu salah satu karakteristiknya. Jadi orang ekstrovert dia pintar menjalin komunikasi ya, bersahabat itu enak banget, lebih mudah dibandingkan introvert. Tapi bukan berarti orang introvert ini nggak punya teman.
dia kecenderungannya memilih-milih ketika mau punya teman. Jadi dia kayak mematut-matut ya, kira-kira cocok atau enggak dengan aku, terus enak atau enggak. Dan sekalinya dia memiliki teman, itu dia akan pertahankan sampai lama. Dan kecenderungannya dia punya teman sedikit tapi tahu mendalam. Berbeda dengan ekstrovert, dia tahu banyak sekali tetapi tidak terlalu tahu sebenarnya siapa sih temannya itu. Jangan-jangan dia dealer narkoba apa gitu kan, dia nggak tahu ya. Bandar narkoba. Kayak dealer motor ya. Jangan-jangan dia selama ini putri seorang raja yang kaya raya. Iya, kalau aku melihat juga itu lebih dari bagaimana kemudian sisi positifnya orang-orang introvert ini, dia lebih loyal ya dan setia atau lebih suka menjaga persahabatan, menjaga hubungannya dengan orang lain kayak gitu. Nah, cuma memang ya karena itu tadi terkadang di suatu budaya atau tempat tertentu misalnya kan ada pembakuan, ya kan, ada standar pembakuan standar tentang sifat mana sih yang terbaik, introvert atau extrovert, yang itu kaitannya dengan yaitu tadi misalnya kalau di perusahaan, kepentingan perusahaan. Nah itu kan jadi memang kalau saya lihat sebagai challenge ya buat masing-masing orang, entah dia introvert atau extrovert, bagaimana kemudian dia bisa melihat-lihat atau menyesuaikan bagaimana potensinya bisa berkembang di tempat itu. Kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin masuk ke kesimpulannya aja ya kali ya. Dari yang tadi udah kita ngobrolin gitu kan tentang sebenarnya kepribadian extrovert dan introvert. Masing-masing mungkin ada yang mau duluan. Dari sana aja. Sebenarnya tidak perlu malu menjadi introvert karena ada banyak sekali kelebihan untuk menjadi introvert. Tadi kita sudah bicara banyak, orang introvert itu lebih sensitif, lebih peka terhadap orang lain, lebih bisa mendengarkan, dan dia sudah terbukti kayak iklan ya. Dia lebih bisa fokus daripada orang ekstrovert. Makanya ketika orang ekstrovert itu bercanda dan ngobrol dengan orang lain, si introvert ini lebih senang menyendiri, dia mengerjakan sesuatu yang dia sukai. Nah, ketika orang-orang di sekitarnya itu memberi kesempatan dia untuk melakukan apa yang dia suka, maka itu akan menjadi potensi dia menjadi orang besar di kemudian hari. Jadi intinya menghargai apapun yang ada dalam diri kita. Oke. Ya, setiap orang punya perbedaan dan saya kira juga ketika misalnya perbedaan itu kaitannya dengan extrovert atau introvert, jangan sampai kemudian itu mempengaruhi bagaimana konsep diri kita. Jadi ketika wacana dominan melihat bahwa orang extrovert lebih baik, jadi kemudian orang-orang introvert juga jangan sampai atau tidak perlu untuk minder, kemudian takut dan merasa merasa lebih buruk lah daripada orang lain. Setiap orang punya potensi. Nah, intinya bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan potensi kita tanpa melihat atau apa yang sebenarnya lebih diharapkan oleh orang lain. Kan yang tahu potensi kita, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berkomunikasi adalah diri kita. Ya, bagaimana dengan apa yang kalian miliki. Kayak iklannya. Ya, tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Terus yang berbedanya apa? Jadi kalau saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak usah terpaku pada introvert dan extrovert sebenarnya. Jadi cukuplah dipakukan kepada diri sendiri, kepribadian apa yang ada pada diri sendiri. Tidak perlu malu selama itu positif dan tidak menyakiti orang lain. Silahkan lakukan yang terbaik, berkreativitas, dan ya jadilah diri sendiri, mungkin bahasanya yang paling baik ya, seperti itu. Ya, selama mungkin tidak menyakiti orang lain. Mungkin kepribadian apapun itu ya, itu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan gitu kan. Yang penting kita lebih enjoy, ya bener banget. Yang jelas Sobat Isa, buat kamu yang pengen banget gitu kan ngobrol-ngobrol, tapi waktu juga udah menunjukkan aku harus pamit gitu kan ya. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan kamu pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan teman-teman dari Rifka Andisa, bisa langsung kemana nih Mbak? Ya, bisa datang langsung ke kantor kita. Kita sangat terbuka. Biasanya buat teman-teman remaja nih yang merasa galau atau pengen cerita seperti apa diriku gitu misalnya, bisa ke kantor Rifka Andisa, Jalan Jambon Jambon 4, Komplek Jatimulyo Indah, Yogyakarta. Kalau di telepon 0274 553333 atau di Facebook bisa @Facebook Rifka Andisa WCC, dan di Twitter RAWCC.
Oke. Ada website juga, ada website juga. Website. Oke. Iya, www.rifka-anissa.org. Oke. Lain mungkin WeChat. Besok. Kakao Talk. Pin baby. Masukkan Masukkan ya. Karena kan banyak kan remaja yang lebih aktif di situ gitu kan pengguna media sosial. Iya, Oke, terima kasih untuk para BBM juga. Buat yang sudah hadir di sini ada Mbak Nurul, Mbak Uni sama Mas Haryo ya. Dan yang pasti buat Sobat Isa juga terima kasih yang sudah berpartisipasi di sini di line SMS, Facebook dan di Twitter. Sampai ketemu lagi ya minggu depan ya. Ya. Bye. Bye. Oke deh, terima kasih Sobat Isa sudah harus undur diri dari Bicara ya. Abis ini bakalan Indonesian. Ada 100% musik Indonesia buat kami yang suka banget sama lagu-lagu Indonesia. Pokoknya tune in terus sama Radio Isa Kalisa. Tetap semangat untuk masa depan yang lebih hebat. Naik Kalisa pamit. Have a great day. See ya. I bet you didn't know you started up a chain reaction.